tidak perlu lagi ada pengaduan karena ini sudah temuan. Ya, sudah viral. Ya, proses saja, proses di BK DPD RI dan kalau memenuhi unsur jatuhkan sanksi dan sanksi berikutnya adalah sanksi berat. Ya, sanksi berat ini berupa pemecatan karena sebelumnya sudah ada sanksi sedang. Hola netizen yang tercinta, anggota DPD asal Bali, Arya Wedakarna menyampaikan permintaan maaf atas pernyataannya yang dianggap membuat tersinggung perempuan pengguna hijab. Arya Wedakarna memberikan klarifikasinya terkait viralnya video saat dirinya menolak frontliner di Bandara I Gusti Ngurah Rai memakai penutup kepala. Dalam video klarifikasi yang diunggah di akun Instagram pribadinya, Arya mengungkapkan bahwa video tersebut telah dipotong oleh sejumlah pihak. Adapun video tersebut saat Arya tengah rapat dengar pendapat dengan pihak Bandara I Gusti Ngurah Rai dalam sebuah rapat. Dia mengatakan bahwa video viral yang beredar tersebut telah dipotong oleh sejumlah media maupun oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Arya pun menjelaskan video yang viral dan telah dipotong itu adalah saat dirinya tengah menjelaskan perlunya frontliner yang mengedepankan kebudayaan Bali, yaitu salah satunya dengan memakai beras suci saat bertugas. Kata Arya, budaya semacam itu sudah diatur dalam peraturan daerah atau Perda Bali bahwa komponen wisata di Bali adalah pariwisata yang dijiwai agama Hindu. Arya juga menyebut bahwa dalam video viral itu dia tidak menyinggung agama hingga suku lain. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Apa maksud Anda marah-marah nyinggung-nyinggung masalah hijab, masalah penutup kepala? Jangan mentang-mentang berkuasa, umat Islam gak takut dengan gertakan Anda itu ngomel-ngomel gak jelas. Emang dengan marah-marah gitu, merasa berkuasa gitu, karena punya jabatan gitu, jabatan punya sementara, bisa hilang Anda, bahkan bisa mati. Jangan sok-sokan gitu. Kalau Anda gak paham syariat Islam, udah diem aja, urusin agamanya sendiri, sembarang. Menurut saya pribadi, itu hak dia mengatakan seperti itu karena dia pemeluk agama tertentu. Dan suatu hal yang wajar ketika seorang pemeluk agama berusaha mencintai agamanya sendiri. Ketika seorang pemeluk agama berusaha di daerah dia, di tempat dia tinggal, di wilayah di mana agamanya menjadi mayoritas di sana, dia ingin yang terdepan itu agamanya sendiri. Jangan sampai ada agama lain yang di sana sebagai minoritas tapi justru menjadi terdepan di sana. Dia ingin seperti itu dan itu cukup wajar bagi saya. Dan apa yang dia ungkapkan di video-video dia itu, walaupun itu videonya terpotong-potong ya, saya pribadi belum lihat fullnya bagaimana, tapi apa yang dia ungkapkan di situ ada benarnya juga. Dia mengatakan ini bukan Middle East, ini bukan Timur Tengah. Betul, di sana Bali memang bukan Timur Tengah. Betul sekali. Kemudian apa yang dia ungkapkan tentang hijab, tentang orang-orang yang tertutup, tentu yang dimaksud adalah muslim dan muslimah tentunya. Ada benarnya ketika dia nggak suka, wajar-wajar aja. Dia nggak suka sama yang tertutup-tertutup, kasihlah yang terbuka-terbuka itu wanita-wanita dari Bali kata dia untuk menjadi frontliner, untuk yang terdepan di sana melayani masyarakat di sana. Tidak ada masalah. Itu hak dia nggak suka sama atribut agama lain. Sama dengan kita. Kita tentu ketika kita mencintai Islam, kita akan merasa nggak suka dengan atribut agama lain. Itu wajar sekali. Kita nggak suka ketika saudara muslim kita yang lain ya menggunakan atribut-atribut agama lain, itu kita akan ada rasa nggak suka, ada rasa benci di sana. Karena memang kita cinta dengan agama kita sendiri, sama seperti apa yang dia lakukan, dan itu sangat wajar sekali. Dan yang kita perlu bangga teman-teman, kita lihat saudara muslim kita di sana, muslim dan muslimah kita di Bali, bagaimana mereka walaupun minoritas, tapi mereka bisa menjadi frontliner di sana, menjadi orang-orang terdepan di sana, menjadi orang-orang yang dipercaya di sana, bisa menunjukkan skillnya, bisa menjadi seseorang yang bermanfaat, berguna, dipercaya oleh masyarakat di sana. Itu luar biasa sekali. Sampai-sampai ya masyarakat asli sana sendiri sampai bingung, kok ini wilayah saya mulai diambil alih nih ya, karena memang ternyata seorang muslim dan muslimah di sana ternyata dibutuhkan gitu, ternyata skillnya memang luar biasa, ternyata sangat bermanfaat untuk masyarakat yang lainnya. Nah, yang menjadikan kita sedih kadangkala di wilayah yang lain, di wilayah di mana muslim di sana menjadi mayoritas, di sana mayoritas muslim, tapi justru kita nggak melihat ada muslim atau muslimah di sana. Kita lihat yang menjadi frontliner, orang-orang terdepan di daerah yang mayoritas muslim, ya orang-orang non muslim misalkan, atau di daerah yang mayoritas muslim kita lihat ya auratnya terbuka, nggak ada nampak muslim atau muslimahnya sama sekali. Ini yang sangat sedih, justru berkebalikan gitu keadaannya. Nah, kita berusaha, kalau kita lihat muslim dan muslimah saudara-saudara kita di Bali sebagai minoritas di sana bisa menjadi yang terdepan, bisa bermanfaat bagi orang banyak, kenapa kita yang mayoritas di sini malah nggak bisa? Malah kita tergerus dengan budaya-budaya agama lain. Malah kita
terpaksa untuk menggunakan atribut-atribut agama lain. Ya seperti pada perayaan yang kemarin. Berapa banyak saudara muslim kita yang dengan mudahnya menggunakan atribut agama lain? Mana muslimnya? Mana muslimahnya? Kok malah mayoritas serasa minoritas? Nah saudara kita di Bali minoritas tapi serasa mayoritas. Ayo kita bangkitkan semangat kembali, jadikan saudara muslim kita yang di Bali itu walaupun minoritas tapi luar biasa semangatnya. Kita jadikan mereka sebagai motivasi kita. Semoga bisa membuat kita menjadi muslim dan muslimah yang jauh lebih baik lagi. Barakallahu fikum. Ya, Wedakarna kembali viral dengan statementnya yang diduga melecehkan dan menistakan agama. Ini Wedakarna ini tidak pernah henti membuat kegaduhan. Setelah dulu ada dugaan penistaan agama yang dilakukan terhadap simbol agama Hindu di Purwodalempet, bahkan sempat disangsi sedang oleh BK DPD RI. Jadi BK DPD RI itu pada tanggal 24 November 2022 memberikan sanksi sedang kepada saudara AWK ini. Kemudian sempat juga membuat kegaduhan dengan menyampaikan bahwasannya remaja boleh melakukan seks bebas asal memakai kondom di salah satu SMK yang ada di Tabanan. Ini juga membuat kegaduhan, dan pada tanggal 13 September 2023 lalu membuat kegaduhan lagi, memprovokasi masyarakat Bubuk yang tergabung dalam Gema Santi. Jadi terkait dengan pembakaran villa yang ada di Bubuk. Ya, jadi kegaduhan-kegaduhan yang dibuat, kemudian datang ke sekolah-sekolah, ibaratnya jadi pengawas sekolah, bahkan membuli, boleh saya bilang, guru-guru yang ada di sana dan juga membuli para siswa yang ada di sana. Kenapa saya bilang membuli? Ya, karena dia waktu datang ke sekolah kemudian memberikan pertanyaan kepada murid, disiarkan secara live dan murid tidak bisa menjawab. Tentu saja ini namanya bullying. Jadi kasihan murid-murid kita. Dan yang terakhir itu dia di SMK 2 Denpasar dan bahkan ditantang debat, tetapi sayang dia tidak, biasalah kalau ditantang debat dia kabur. Ya. Ini yang membuat kita heran itu, kenapa dia terus melakukan upaya-upaya provokasi, kemudian blunder dan lain sebagainya. Jadi ada dua hal sih yang sebenarnya yang bisa dipermasalahkan oleh AWK ini terkait dengan viralnya ucapan dia yang terakhir terkait dengan penodaan dan pelecehan agama ini. Yang pertama, ya bisa dilaporkan secara pidana karena di pasal 156A KUHP itu ancamannya 5 tahun terkait dengan penistaan dan pelecehan agama. Yang kedua, bisa dibawa ke Badan Kehormatan DPD RI terkait dengan kode etik. Nah, berbicara kode etik ini, kalau kita berbicara terkait dengan peraturan DPD nomor 1 tahun 2020 tentang tata beracara BK DPD RI, khususnya pasal 28, pelanggaran yang dilakukan oleh saudara Wedakarna ini adalah berupa temuan. Jadi berupa temuan yang intinya peristiwa etik yang menjadi opini publik, yaitu sudah tersiar di beberapa media. Dan saran saya, kita punya anggota DPD RI ini dari Bali, Pak Mangku Pastike, yang kebetulan jadi wakil ketua BK DPD RI. Jadi mohon ini dibawa ke pleno. Tidak perlu lagi ada pengaduan karena ini sudah temuan. Ya, sudah viral. Ya, proses saja, proses di BK DPD RI, dan kalau memenuhi unsur, jatuhkan sanksi. Dan sanksi berikutnya adalah sanksi berat. Ya, sanksi berat ini berupa pemecatan karena sebelumnya sudah ada sanksi sedang. Nah, sesuai dengan hukum acaranya Badan Kehormatan DPD, kalau anggota yang sudah pernah disanksi sedang sebelumnya kemudian melakukan pelanggaran lagi, maka sanksi berikutnya adalah sanksi berat berupa pemecatan. Dan kebetulan saya sudah 3 kali melaporkan saudara Arya Wedakarna ini. Yang ketiga kali ini sedang berproses, bahkan sudah pernah disidangkan sekali di kantor DPD RI perwakilan Bali di Renon. Dan waktu itu Pak Mangku Pastike juga hadir selaku wakil ketua BK DPD RI. Jadi sedang berproses. Tambah lagi kasus, sudah banyak kasus ini. Ya, saya curiga AWK ini memainkan isu politik identitas karena menjelang pemilu 2024. Ya, untuk mendapatkan simpati masyarakat Bali lah. Ya, cara-cara ini cara-cara yang kotor. Jadi seharusnya tidak dilakukan oleh seorang politisi, apalagi yang katanya senator DPD. Jadi mudah-mudahan masyarakat cerdas, tidak boleh lagi memain isu-isu sara, politik identitas, dan kita harus selalu menghormati keberagaman kita. Karena Indonesia ini terdiri dari bermacam suku, agama, ras, dan antar golongan. Jadi tidak boleh siapapun yang melakukan pelecehan atau penodaan terhadap agama tertentu. Dan itu bisa dihukum secara pidana, ancamannya 5 tahun. Nah, itu yang saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan Wedakarna ini bisa mulat sarira, bisa lebih segera dia sadar bahwasanya kegaduhan-kegaduhan yang dibuat selama ini membuat masyarakat Bali jengkel dan geram. Ya, itu saja. Terima kasih.